Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 NIM Ganjil yang beranggotakan 1 Sinta Ari Nuriski, yang kedua yaitu Rosi Lutfiana, 3 Adelia Nur Hairani, 4 Mela Khairunisa, yang kelima Venus Putra Nova Arnando, yang keenam Tegar Pamungkas, yang ketujuh Yudhistira Rizky, dan yang terakhir yaitu Dimas Mujianto. Kami yang akan mempresentasikan tentang harta benda dalam perkawinan dan perjanjian kawin. Harta kekayaan dalam perkawinan, yaitu syirkah dalam perkawinan. Syirkah merupakan cara penyatuan atau penggabungan harta kekayaan seseorang dengan harta orang lain. Syirkah terdapat pada kitab dagang. Menurut hukum Islam, harta suami dan harta istri itu terpisah. Menurut sumber hukum, dasar hukum dari Quran Surat An-Nisa ayat 32 dan Quran Surat An-Nisa ayat 29 Surat An-Nisa, yaitu menyebutkan tentang Al-Quran tidak mengatur harta bersama suami istri tanpa dimungkinkan adanya syirkah atas harta kekayaan suami istri. Harta kekayaan perkawinan syirkah pasal 1 FKHI. Harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Macam harta suami istri. 1. Dari asalnya harta bawaan harta masing-masing suami istri yang telah dimiliki sebelum mereka menikah baik atas usaha sendiri maupun dari pemberian. Harta yang diperoleh selama pernikahan tidak atas usaha bersama atau sendiri, namun dari warisan, wasiat, atau hibah untuk masing-masing. Harta pencaharian, harta yang diperoleh setelah mereka menikah atas usaha berdua atau salah satu dari mereka. Macam harta suami istri. 1. Dari sudut penggunaannya untuk pembiayaan rumah tangga, keluarga, dan pendidikan anak-anak, harta kekayaan yang lain. Kedua, dari sudut hubungan harta dengan perorangan dalam masyarakat, harta milik bersama suami dan istri, harta milik seseorang tapi terikat pada keluarga, harta milik seseorang yang disebutkan dengan tegas oleh yang bersangkutan. Pelaksanaan syirkah harta kekayaan suami istri. Perjanjian tertulis atau diucapkan sebelum atau setelah berlangsungnya akad nikah, ditetapkan dengan undang-undang yang mengatur bahwa harta yang diperoleh suami atau istri atau keduanya dalam masa perkawinan adalah harta bersama suami istri. Undang-undang Perkawinan Junto Kompilasi Hukum Islam. Kenyataan kehidupan pasangan suami istri secara diam-diam telah terjadi syirkah atau khusus untuk harta bersama yang diperoleh selama perkawinan. Penguasaan harta kekayaan dalam perkawinan. Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan pasal 87 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam. Suami atau istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta istri atau suami yang ada padanya. Penggunaan harta kekayaan dalam perkawinan. Penggunaan harta bersama harus persetujuan kedua belah pihak. Harta masing-masing dapat digunakan masing-masing pihak sepenuhnya dalam pasal 36 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan pasal 87 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam. Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau istri dibebankan pada harta masing-masing. Hutang untuk kepentingan keluarga, pelunasannya dibebankan pada harta bersama. Bila tidak cukup dan suami juga tidak mempunyai harta, maka pembayaran dibebankan kepada harta istri dalam pasal 93 ayat 2, ayat 3, ayat 4 Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya, akibat perceraian terhadap harta kekayaan perkawinan. Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, hukum agama, hukum adat, dan lain-lain dalam pasal 37 Undang-Undang Perkawinan. Bila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama dalam pasal 96 ayat 1 KHI. Pembagian harta bersama bagi suami atau istri yang pasangannya hilang harus ditangguhkan hingga ada kepastian matinya yang hakiki atau secara hukum atas putusan
Pengadilan Agama Pasal 96 ayat 2 KHI. Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak mendapatkan setengah dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan dalam pasal 97 ayat 97 KHI. Pengertian dan tujuan. Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta benda mereka. Tujuannya untuk mengadakan penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan tentang harta kekayaan bersama dalam pasal 119 KUH Perdata. Kapan membuat perjanjian perkawinan? Menurut pasal 151 KUH Perdata, seorang yang belum dewasa dianggap cakap membuat perjanjian kawin apabila 1. Harus telah cakap untuk mengadakan perkawinan. 2. Harus dibuat dengan pendampingan dari orang yang seharusnya memberikan izin kawin. Bentuk dan berlakunya perjanjian perkawinan. 1. Perjanjian perkawinan dengan kesatuan keuangan dan kerugian. 2. Perjanjian perkawinan dengan persetujuan penghasilan dan pendapatan. 3. Segala pencampuran harta benda dikesampingkan. Berlakunya perjanjian perkawinan terhitung mulai tanggal dilangsungkannya perkawinan. Sejak saat itu, perjanjian kawin mengikat bagi para pihak dan pihak ketiga. Berlakunya perjanjian perkawinan terhadap pihak ketiga. Menurut pasal 152 B mengatakan bahwa perjanjian kawin itu berlaku terhadap pihak ketiga sejak didaftarkan ke Kepanitraan Pengadilan Negeri. Yang perlu didaftarkan hanya singkatannya saja, Uitreksel atau iktisarinya saja. Selama belum didaftarkan, pihak ketiga dapat menganggap bahwa perkawinan itu berlangsung dengan bersamaan harta perkawinan. Selanjutnya, gugurnya perjanjian perkawinan sebagaimana dalam KUH Perdata dalam pasal 154 bahwa perjanjian kawin demikian pula hibah-hibah yang diperkenaan dengan perkawinan tidak berlaku bila tidak diikuti oleh perkawinan. Dalam hal ini, perjanjian perkawinan akan gugur atau tidak berlaku bila calon suami istri yang bersangkutan tidak jadi melangsungkan perkawinan. Isi perjanjian perkawinan. Asas kebebasan kedua belah pihak dalam menentukan isi perjanjian kawinnya dibatasi oleh ketentuan-ketentuan ini. Yang pertama, perjanjian tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum atau open bar order. Yang kedua, perjanjian tidak bertentangan dengan kekuasaan kedua belah pihak. Yang ketiga, perjanjian tidak mengandung pelepasan hak atas harta peninggalan atau afkomlingen. Yang keempat, perjanjian tidak mengandung pembebanan hutang aktiva. Yang kelima, perjanjian tidak mengandung kata umum. Selanjutnya, klausula dalam perjanjian perkawinan. Dengan adanya asas yang ditentukan dalam BW menyatakan bahwa kedua belah pihak suami istri itu bebas menentukan isi dalam perjanjian kawin yang dibuatnya, maka pengaturan perjanjian perkawinan ini membuat para pihak memiliki kebebasan untuk menyusun isinya serinci dan selengkap mungkin selama tidak melanggar hukum, kesusilaan dan agama. Kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang juga mengikat pihak-pihak yang membuatnya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah tutur kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.